Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Isa Fernando, NIM 1961109, dan yang kedua Ali Fadul Gusnia dengan NIM 1961391. Yang ketiga Nadria Indriasta dengan NIM 1961392. Dan yang terakhir Dwi Rafasta Dwi dengan NIM 1961393, dengan membahas materi tentang supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan pada dasarnya adalah optimalisasi aliran material dan terkait arus informasi yang terlibat dengan operasi organisasi. Untuk mengelola aliran ini, digital aplikasi bisnis saat ini penting. Manajemen rantai pasokan disajikan sebagai aplikasi utama bisnis digital karena merupakan konsep pemersatu. Dengan menerapkan sistem informasi, perusahaan dapat meningkatkan atau secara radikal meningkatkan banyak aspek dari rantai pasokan. Dalam konteks yang digunakan untuk memperkenalkan konsep bisnis digital, manajemen rantai pasokan dapat ditingkatkan melalui e-commerce, sisi beli, komunikasi internal, hubungan dengan mitra, dan e-commerce sisi penjualan. Digital teknologi bisnis memungkinkan arus informasi didefinisikan ulang untuk memfasilitasi berbagai informasi antar mitra, seringkali dengan biaya lebih rendah daripada yang mungkin sebelumnya. Manajemen rantai pasokan atau SCM melibatkan koordinasi semua aktivitas pasokan organisasi dan pemasoknya dan pengiriman produk ke pelanggannya. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu 1. Supplier, 2. Manufaktur, 3. Distribution, 4. Retail outlet, dan yang terakhir customer. Chain 1. Supplier jaringan bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Chain 1, 2, 3. Supplier manufaktur distribusi barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan, walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan. Yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Chain 1, 2, 3, 4. Supplier manufaktur distribusi retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Chain 1, 2, 3, 4, 5. Supplier manufaktur distribusi retail outlet customer. Pada pengecer atau retail menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Model sederhana dari rantai pasokan. Rantai pasokan organisasi dapat dilihat dari perspektif sistem sebagai akuisisi, sumber daya, masukan, dan transformasinya menjadi produk dan jasa keluaran. Perspektif seperti itu menunjukkan bahwa sebagian bagian
dari pindah ke bisnis digital. Organisasi dapat meninjau proses transformasi dan mengoptimalkannya untuk mengirim produk ke pelanggan dengan efisiensi yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Bahwa posisi batas sistem untuk SCM melampaui organisasi melibatkan peningkatan tidak hanya internal proses, tetapi juga proses dilakukan bersama dengan pemasok, distributor, dan pelanggan. Namun perspektif proses ini kehilangan kepentingan strategis dari rantai pasokan manajemen. Ini juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan kinerja produk dan memberikan nilai superior kepada pelanggan. Akibatnya, rantai pasokan manajemen dapat secara dramatis berdampak pada profitabilitas perusahaan. Proses strategi manajemen rantai pasokan. Pendekatan strategis untuk manajemen rantai pasokan juga dapat ditentukan menggunakan JOSTEC. Pendekatan JOSTEC untuk pengembangan strategi manajemen rantai pasokan berdasarkan panduan Hughes et al. 1998 menyiratkan pendekatan linier untuk pemikiran strategis. Pendekatan berulang disebut di mana ada pengembangan bersama antara organisasi, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Strategi untuk perbaikan rantai pasokan telah dikategorikan oleh Hughes et al. 1998 sesuai dengan ruang lingkup perubahan dan kecepatan perubahan. Dua strategi yang relatif terbatas ruang lingkupnya berlaku untuk proses individu seperti pengadaan atau logistik keluar dan dapat dianggap sebagai memberikan perbaikan pada tingkat operasional. Ini mungkin memberikan manfaat jangka pendek, sementara meminimalkan risiko perubahan yang lebih radikal. Sebaliknya, di mana ruang lingkup perubahan lebih ekstensif, ada risiko yang lebih besar. Tetapi juga potensi imbalan yang lebih besar. Perubahan ini termasuk rekayasa ulang proses atau perubahan besar pada rantai pasokan. Contoh menggunakan teknologi untuk mendukung manajemen rantai pasokan. Contoh yang baik tentang bagaimana pengenalan sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan. Sebagai perusahaan Australia, penggunaan teknologi berbasis PC untuk manajemen rantai pasokan sudah ada sejak dulu ke tahun 1980-an, dan bisnis digital mewakili perubahan penekanan daripada yang baru secara radikal. Jan dan Sweatman tahun 2000 menilai tahapan dan implementasi e-commerce untuk perusahaan ini. Tujuan utama supply chain management. 1. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. 2. Mengurangi biaya. 3. Meningkatkan skala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya satu perusahaan. 4. Mengurangi waktu. Solusi untuk masalah supply chain management. 1. Melakukan outsourcing dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. 2. Menciptakan strategic partnership dengan supplier. 3. Melakukan proses produksi setelah ada order. 4. Mencapai permintaan yang akurat melalui kerjasama yang lebih dekat dengan supplier. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.